Tata tertib pelaksanaan wisuda. Dimohon wisudawan, wisudawati untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk, tidak boleh membawa handphone dan tas, menjaga ketertiban selama acara wisuda berlangsung. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan bahagia dan sehat walafiat. Dalam rangka acara wisuda ke-24 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Taufik Hidayat. Dan saya Lala Dahlia yang akan memandu acara wisuda ke-24 hingga selesai. Para wisudawan, wisudawati, wisuda ke-24 tahun akademik 2022-2023. Program sarjana dan ahli madya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti memasuki ruangan. Para wisudawan wisudawati, pengurus Yayasan Prima Bina Bangsa, pimpinan dan jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti, tamu undangan, dan orang tua wisudawan wisudawati, selamat pagi dan selamat datang pada upacara prosesi wisuda ke-24 tahun akademik 2022-2023 program sarjana dan ahli madya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti. Acara wisuda ini diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 di Ballroom Krakatau Hotel Horizon, Kota Bekasi. Wisuda ke-24 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti yang dilaksanakan bernuansa budaya dari Sumatera Barat. Hadirin yang terhormat, sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti yang ke-24 segera dimulai. Ketua dan anggota Senat STIE Tribakti memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.
di Sulam Sari saya berubah yang anak raja olehnya oi di dalam tari kami menyembah sama bahir yang mengerjana oleh kandung oi oleh sana oi ya ruangku basah masa bertua dan ruang himpunan puji tujuan sambah jawelah salam seratu sambah sembahnan datang ya dari bawah ada kami ale mananti cabiaklah sirih gadaklah kinang tak sanang hati ale mananti oleh kandang oi oleh sana oi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Tribakti, diikuti oleh seluruh wisudawan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
kita mengeningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita, baik pahlawan bangsa maupun pahlawan setia Tribakti. Almarhum Bapak Dr. Naik L. Tobing yang telah berjasa setia Tribakti. Mengeningkan cipta dimulai. Mengeningkan cipta selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mari kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti dalam rangka wisuda ke-24 Kamis 23 November 2023 saya nyatakan resmi dibuka. Sambutan Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Widayat Moko MM Ikom, kami silakan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Widayat Moko MM Ikom dipersilahkan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ibu Dr. Marion E. Aritonang selaku Ketua Pembina Yayasan Prima Bina Bangsa. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Uras Sebastian Ebenezer selaku Ketua Pengurus Yayasan Prima Bina Bangsa. Yang saya hormati Ibu Helen selaku Dewan Pengawas Yayasan Prima Bina Bangsa dan Pak Edi Mulyadi selaku staf khusus Yayasan Prima Bina Bangsa. Yang saya hormati dan yang saya kasih Glory Oyong yang nantinya akan memberikan atau membagi pengalaman sharing dengan saudara-saudara sekalian. Beliau adalah Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Ibu Kerry, yang saya hormati Kaprodi Akuntansi Pak Yusuf dan Kaprodi Manajemen Pak
Edi Stianto. Yang saya hormati para anggota Senat, senior saya yaitu Pak Maliki, Pak Brilia, Bu Kerry, kemudian Pak Yusuf, dan Pak Edi Stianto. Yang saya hormati para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai dan para orang tua wali yang berbahagia serta sivitas akademika serta alumni Setia Tribakti yang saya kasihi. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat dalam acara wisuda ke-24 Setia Tribakti. Bapak Ibu yang saya hormati dan para wisudawan wisudawati yang saya cintai, seperti Anda pernah lakukan selama proses pembelajaran yang panjang untuk S1 selama 4 tahun dan D3 barangkali sampai 3 tahun. Tentunya Anda menghadapi suka dan duka yang telah Anda lalui bersama. Namun pada hari ini Anda semua berhasil diwisuda menjadi sarjana dan ahli madya. Saya selaku pribadi dan Ketua Setia Tribakti mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya dalam menempuh pendidikan melalui proses pembelajaran yang profesional, humanis, dan entrepreneur di Setia Tribakti. Selamat kepada para wisudawan juga yang lulus dengan predikat terbaik, dan kepada kepala sekolah yang hadir pada saat ini kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih, yaitu dari SMA Nusantara Bekasi, dari SMK SMK Karyaguna 2 Bekasi, kemudian dari SMA Negeri 19 Bekasi dan SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Wisuda kali ini seperti Bapak Ibu saksikan bersama, yaitu bernuansa Sumatera Barat. Acara wisuda ini sebagai tanda bahwa para wisudawan wisudawati akan memasuki tahap sebagai seorang profesional di lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, wisudawan dan wisudawati harus mampu untuk mempertanggungjawabkan gelar yang diperoleh baik secara moral maupun intelektual. Semoga ilmu dan berbagai kompetensi baik akademik maupun non-akademik yang telah Anda capai selama menempuh pendidikan tinggi di Setia Tribakti dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Pada kesempatan ini pula, saya selaku pribadi dan ketua mengucapkan selamat kepada para orang tua dan wali wisudawan wisudawati atas prestasi yang telah dicapai oleh putra-putrinya yang sebentar lagi akan dilantik. Keberhasilan yang saat ini dicapai tidak luput dari doa, peran serta orang tua dan wali selama ini.
Pada hari ini juga segala harapan dari keluarga wisudawan wisudawati telah terbayarkan dengan menyaksikan pelantikan putra-putrinya. Untuk menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih pada kesempatan ini, kami mengundang wisudawan wisudawati untuk berdiri. Dan berikan hormat kepada orang tua Anda, serta beri tepuk tangan sebagai tanda penghargaan kepada orang tua ataupun orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan Anda. Silakan duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, Sri Tribakti merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Bekasi. Berkomitmen secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu lulusan, dan mutu dosen. Pada saat ini, Sri Tribakti menambah dosen tetap yang berjenjang pendidikan kandidat S3 atau doktor, yaitu Bapak Yusuf Faisal selaku Kaprodi Akuntansi. Kami mohon untuk berdiri. Ya. Terima kasih. Telah lulus sidang tertutup S3, maka secara khusus izinlah kami mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Yusuf. Para hadirin yang saya hormati, wisuda yang ke-24 ini mengambil tema meniti karir di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Tema ini sangat relevan sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini, yaitu menuju peradaban baru yang mengedepankan integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan. Sekarang ini sudah berjalan, atau AI, kemudian Internet of Things atau IoT, dan inovasi, di mana peran manusia akan digantikan oleh tenaga mesin atau robot. Hal ini tidak lagi dapat dihindari oleh para lulusan, tetapi harus dihadapi dengan meningkatkan kualitas, kompetensi, dan teknologi digital. Keseimbangan antara hard skill dan soft skill dituntut untuk dimiliki oleh setiap wisudawan agar bisa menjadi smart user di era revolusi industri. Untuk meniti karya di revolusi industri, soft skill yang harus dikuasai yaitu disebut 3C. Yaitu yang pertama adalah komunikasi, communication. Communication itu artinya bahwa lulusan-lulusan itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyampaikan ide-ide dan gagasan, dan kemudian juga ada kemampuan untuk menerima pesan. Yang kedua adalah collaboration. Jadi nantinya dituntut untuk bisa bekerja sama di dalam suatu tim. Yang ketiga adalah creativity, yaitu mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan secara bersama-sama, kemudian bisa menciptakan pekerjaan yang baru. Yang terakhir adalah critical thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, menjawab semua persoalan yang ada di dunia nyata. Para hadirin yang saya hormati, atas nama Ketua Sri Bakti saya berpesan agar saudara sebagai alumni dapat menjaga nama baik alma mater saudara
dan menjunjung tinggi etika profesi yang telah diamanatkan. Hendaklah saudara memiliki keteguhan untuk bekerja keras, penuh percaya diri, pantang menyerah, berpikir maju, dan berkarya nyata, dan menjadi insan unggul yang memiliki integritas dalam memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, pada saat ini perkenankanlah saya mengucapkan selamat dan rasa bangga serta berterima kasih kepada orang tua wisudawan wisudawati yang telah mempercayai, menitipkan putra-putrinya untuk belajar sampai lulus di STIE Tribakti. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah berhasil mengantarkan keberhasilan para wisudawan. Terima kasih juga kepada seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan dan wisudawati. Kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia wisuda yang dikoordinasi oleh Bu Keri dan Bu Lembah yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan lancar dan sukses. Terima kasih pula dan penghargaan kepada hadirin yang terhormat, termasuk para orang tua, wisudawan wisudawati dengan penuh perhatian dan kesabaran telah mengikuti prosesi wisuda hingga selesai dengan hikmat. Untuk mengakhiri pidato ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan wisuda kali ini. Sekali lagi, saya atas nama keluarga besar Tribakti mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati beserta keluarga. Semoga sukses menggapai cita-cita dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di mana Anda berkarya. Untuk menutup sambutan ini, izinkanlah saya persembahkan pantun. Jalan-jalan ke kebun raya untuk mencari bunga kamboja. Hari ini Anda tampak bahagia karena dengan bangga di wisuda. Di pesisir banyak pohon kelapa, kapal berlabuh di dermaga. Alumni sukses di dunia kerja, STIE Tribakti jangan dilupa. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Widayat Moko, MM, MIKOM. Baik hadirin yang berbahagia, yang terhormat kepada Ketua Pembina Yayasan Prima Bina Bangsa, Ibu Dr. Marion E. Aritonang, dimohon untuk berdiri. Memberikan salam kepada wisudawan dan wisudawati. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Prima Bina Bangsa yang akan disampaikan oleh Bapak Horas Sebastian Ebenezer Tobing. Kepada yang terhormat Bapak Horas Sebastian Ebenezer Tobing BA, kami silakan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari berbagai instansi dan institusi, dan yang terhormat Senat dan para dosen dan juga manajemen dari STIE Tribakti, yang terhormat para orang tua dari wisudawan dan wisudawati, dan tentunya yang paling utama adalah para wisudawan dan wisudawati yang kami sayangi. Nah, pelaksanaan wisuda yang dilaksanakan pada hari ini merupakan puncak dari seluruh
rangkaian dari kegiatan mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar mengajar ya. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi Anda semua dan juga bagi seluruh anggota keluarga. Dan tentunya Anda juga ya patut bangga kita merayakan wisuda di tempat yang sangat nyaman ya. Dengan keluarga yang berpakaian rapi, berpakaian spesial. Ini jelas adalah hari yang penting dan spesial untuk kita semua ya. Dan memang inilah hari yang patut kita rayakan. Namun yang saya harapkan adalah bagi Anda untuk di 3 bulan atau mungkin bahkan 3 tahun dari sekarang, yang Anda ingat itu adalah bukan saja perayaan ini, kegembiraan ini, tapi juga proses yang harus Anda lalui untuk lulus ya. Proses yang Anda harus lakukan untuk sampai di hari ini ya. Saya tahu banyak dari wisudawan dan wisudawati ini yang kuliah juga sambil bekerja, dan juga pasti ada hari-hari yang dimana Anda harus lembur di tempat kerja, padahal besoknya ada tes. Bahkan bagi ada yang mungkin kalaupun tidak bekerja pun, mungkin pasti ada yang pernah mengalami sulit konsentrasi belajar kan. Mungkin karena masalah pribadi, baik masalah apapun itu ya. Nah, Anda semua telah berhasil melalui berbagai kesulitan ini dalam 3 atau 4 tahun atau bahkan lebih yang Anda lalui itu untuk mencapai pada hari ini untuk sampai lulus. Dan saya ingin Anda mengingat tidak saja hari wisuda ini, tidak saja kesegembiraan ini, tapi juga keberhasilan Anda dalam menanggulangi seluruh dari kesulitan tersebut ya. Oke. Buat itu menjadi modal bagi Anda untuk tetap semangat bagi hidup Anda dan proses Anda selanjutnya ya. Jadi setiap kali Anda mengalami kesulitan baru, karena tentunya nanti Anda bekerja atau apapun itu yang Anda lakukan, Anda berusaha, itu pasti tetap akan ada kesulitan tentunya. Tapi yang Anda ingat adalah Anda telah berhasil mengalami dan juga telah berhasil melalui seluruh kesulitan-kesulitan sampai Anda lulus pada hari ini. Jadi buat itu menjadi semangat Anda untuk melalui semua kesulitan-kesulitan Anda ke depannya juga ya. Karena dari pengalaman saya itu adalah positive mindset itu sangat penting untuk berhasil kita melalui kesulitan apapun itu, berhasil dalam bidang apapun itu juga yang akan Anda dalami. Nah, pasti juga ada yang sudah memiliki rencana pasti setelah lulus ya. Bahkan mungkin ada yang sudah mendapatkan tempat bekerja ya. Mungkin ada yang telah memutuskan untuk tetap bekerja di tempat Anda bekerja selama ini. Atau memutuskan juga untuk meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya ya. Namun mungkin juga ada yang masih mencari pekerjaan. Dan bahkan juga mungkin ada yang masih tidak yakin ya. Setelah ini apa yang akan Anda lakukan ya, setelah lulus. Ya, tapi ketika saya lulus S1 juga, ini kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu juga, ya saya juga terus terang tidak yakin apa yang saya ingin lakukan selanjutnya ya. Atau tidak pastilah apa yang ingin saya lakukan selanjutnya. Saya ingat ketika bapak saya bertanya gitu ya, yang sudah almarhum ya, apa yang yang kamu akan ingin lakukan ya setelah kamu lulus ya. Dan jawab saya waktu itu ya, saya belum tahu pasti, belum ada rencana yang pasti juga gitu ya, arahnya mau kemana. Tapi bapak saya setelah itu juga mengatakan, ya Indonesia itu besar dan terus bertumbuh ya. Jadi jangan khawatir, selama kamu rajin dan jujur, pasti bisa menghidupi keluarga. Karena akan ada cukup opportunity, cukup kesempatan di negara ini. Jadi saya hari ini meneruskan nasihat yang sama kepada Anda semua. Jangan khawatir, apapun itu yang Anda akan lakukan, selama Anda rajin dan jujur, pasti akan ada jalan untuk maju ya. Karena
Bagi pengusaha, bagi employer atau apapun itu, mereka selalu membutuhkan orang-orang yang rajin dan jujur. Saya juga berharap bagi Anda semua untuk tetap menjaga hubungan baik dengan sesama alma mater maupun dengan STA Tribakti. Sejak berdirinya sudah banyak lulusan STA Tribakti yang sekarang sudah mencapai level penting dalam perusahaan maupun dalam membuka usaha sendiri. Jadi jangan putus hubungan. Dari pengalaman saya sendiri, itu kemampuan tentunya penting ya. Namun menjaga silaturahmi dan menambah kenalan itu selalu berguna untuk karir Anda ke depannya. Nah, sekian saja pesan saya untuk Anda semua. Semoga berguna di fase hidup Anda yang selanjutnya. Untuk para orang tua wisudawan dan wisudawati, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan juga terima kasih untuk support Anda semua sehingga para wisudawan dan wisudawati kita bisa lulus pada hari ini. Dan juga untuk para wisudawan dan wisudawati, sekali lagi saya ucapkan congratulations ya. Sekali lagi selamat untuk Anda semua dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Horas Sebastian Ebenezer Tobing BA. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan dan saksikan persembahan lagu tradisional Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat dengan judul Kampuang Nan Jau di Mato dan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu Kampuang Nan Jau di Mato mengisahkan tentang masyarakat Minangkabau yang memiliki rasa peduli yang tinggi, suka bergotong royong, hingga tinggi tenggang rasa yang merantau dan merindukan kampung halamannya. Makna lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan bukti kecintaan anak bangsa kepada tanah air Indonesia. Hadirin yang berbahagia, wisudawan yang lulus pada tahun ini merupakan anak bangsa, diharapkan memiliki rasa peduli yang tinggi dan suka bergotong royong untuk mengharumkan nama keluarga, STIE Tribakti, dan tanah air Indonesia. Lagu Kampuang Nan Jau di Mato dan Rayuan Pulau Kelapa akan dinyanyikan oleh paduan suara mahasiswa STIE Tribakti. Kepada paduan suara mahasiswa STIE Tribakti, kami persilakan.
Kampung nan jauh di mata, gunung sansai bakuliah, takkan ajo kawan kawanan lamo, sangke basyuri yang surya. Jauh di mata, bakuliah, takkan ajo kawan kawanan lamo, sangke basyuri yang surya. Takkan ajo kampung, hidup ayah adik sadonyo, aso imbau-imbau den pulang, den takkan ajo kampung. Takkan ajo kampung, hidup ayah adik sadonyo, aso imbau-imbau den pulang, den takkan ajo kampung. Den takkan ajo kampung.
Sambutan dari LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten oleh Bapak Dr. M. Samsuri SPD MT. Mari kita dengarkan hadirin dan terhormat sambutan dari Ketua LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Prima Bina Bangsa beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua STIE Tribakti Bapak Dr. Andes Widyatmoko beserta seluruh wakil ketua dan seluruh anggota Senat semuanya. Tamu undangan, kedua orang tua ataupun keluarga wisudawan wisudawati yang berbahagia, dan tentu saudara-saudara wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Hari ini 85 lulusan akan diwisuda di STIE Tribakti. Dan sedikit saja catatan dari LL Dikti Wilayah 4, 85 wisudawan wisudawati yang hari ini diwisuda alhamdulillah telah tercatat di PD Dikti dan juga telah mendapatkan penomoran ijazah secara nasional. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk STIE Tribakti untuk terus berkembang, terus maju, untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kepada wisudawan wisudawati, mudah-mudahan kelulusan hari ini akan menjadi bekal ataupun menjadi pembuka ataupun menjadi kunci utama untuk membuka lembaran-lembaran baru kesuksesan saudara-saudara. Tentu ini hanya sebagai kunci pembuka. Untuk menjadi jauh lebih sukses akan ditentukan oleh sejauh mana saudara-saudara mau terus meningkatkan kompetensi, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan inovasi saudara-saudara di dalam kampus kehidupan, di lingkungan kerja ataupun di masyarakat. Dan cara yang terbaik untuk mengasah semua itu apabila Anda mau terus menjadi pembelajar di sepanjang hayat. Belajar di setiap kesempatan, belajar dimanapun Anda berada. Selain itu, saya juga selalu mengingatkan kunci sukses lain, selain kemampuan ataupun kompetensi, kreativitas, dan inovasi, ada satu kunci sukses yang harus Anda miliki, yaitu kemampuan beradaptasi dan kemampuan berkomunikasi yang didasari dengan perilaku yang baik. Orang yang cepat beradaptasi dengan lingkungan akan mudah diterima. Orang yang mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan kreativitasnya dengan baik, maka dia akan dihargai. Dan orang-orang yang selalu berjalan dengan karakter yang hebat, dengan karakter yang penuh rendah hati, mau mendengar, senantiasa menghormati sesama, dan memuliakan orang tua, akan menjadi orang-orang yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, semoga sukses STIE Tribakti, semoga sukses lulusan-lulusan STIE Tribakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. M. Samsuri SPD MT. Para hadirin yang terhormat, mari sama-sama kita pusatkan perhatian kita untuk mendengarkan Inspiring Success Story dengan tema Meniti Karir di Era Reformasi Industri dan Society 5.0 yang akan disampaikan oleh Ibu Glory Oyong selaku Corporate Communication Director Kompas Gramedia. Kepada Ibu Glory Oyong kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Masih pagi harus semangat ya Bapak Ibu dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Saya sungguh bangga bisa diundang di acara ini. Tentu yang saya hormati Bapak dan Ibu perwakilan dari yayasan, dari tentunya pimpinan, dan yang paling saya kagumi dan hormati Bapak Ketua Pak Widayat Moko. Terima kasih atas kesempatannya Pak Wid, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berada di Dewan Senat, dan para orang tua serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang hari ini akan diwisuda. Saya adalah muridnya Pak Wid waktu berkuliah kira-kira di 2007 yang lalu, dan saya lulus di 2011. Bapak Ibu, memang kalau tadi diminta sharing ya oleh teman-teman panitia, saya hari ini memang bisanya sharing saja. Karena kalau menceritakan bagaimana atau mengajarkan bagaimana rasanya Bapak Ibu dosen yang melakukannya di bangku kuliah, tapi yang saya lakukan saya ingin sharing. Nah, Bapak Ibu, saya ini berkuliah di Universitas Tarumanagara jurusan Ilmu Komunikasi di tahun 2007 yang lalu. Nah, ketika di bangku kuliah memang waktu itu saya terpikirnya begini. Ketika kita kuliah, kalau kita hanya mencari ilmu saja, wah berat nih. Saya pikir wah nanti lulus saingannya banyak ya. Karena lulus itu kan tidak hanya di kampus kita, tapi juga di kampus-kampus lain, dan sekali serentak apabila kita lulus di 4 tahun kuliah, itu kan ribuan, bahkan puluhan ribu mahasiswa yang mencari kerja. Jadi saya pikir gini, saya mau kuliahnya cepet aja deh. Jadi kalau bisa setiap mata kuliah itu saya dapat nilai yang baik sehingga saya nggak perlu mengulang, dan kalau ada masa libur semester dan bisa mengambil semester pendek saya ambil, dan kalau bisa sembari kerja gitu ya. Dulu kok kayaknya ambisius banget gitu. Cuma kayak waktu saya berpikir ulang, ketika saya di bangku SD, kemudian SMP gitu ya, SMA, itu ada masa-masa di mana kita bisa mulai mencicil jejak keberhasilan kita. Nah, saya mulai berorganisasi ketika saya SMP, Bapak Ibu. Jadi saya lulus SD, masuk SMP kelas 1, waktu itu ada persaingan untuk ketua OSIS. Wah, nekat nih, anak kelas 1 ya, 1 SMP, bersaing dengan kakak kelas 2 untuk ketua OSIS. Tapi saya pikir ya kenapa enggak ya, kita tuh kan bisa belajar salah ketika di organisasi sekolah. Ketika sudah di dunia kerja kalau salah ada sanksinya ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita masih di organisasi di sekolah atau di kampus, salah ya belajar. Jadi saya pikir nggak apa-apa deh, coba berorganisasi, coba melatih kepemimpinan, dan coba melatih bagaimana memanage manusia. Nah ketika itu saya jadi ketua OSIS kelas 1 SMP, kelas 1 SMA saya kembali jadi ketua OSIS, jadi sudah 2 kali di organisasi dan kemudian di IKOSIS atau Ikatan Organisasi OSIS di tingkat provinsi. Nah ketika kuliah saya berpikir, wah seru juga ya kalau organisasi di kuliah atau di kampus. Tapi waktu itu saya berpikir rasanya sih udah cukup sering nih organisasi, kuliah saatnya kerja atau saatnya mulai merintis karir kerja saya. Nah ketika itu dengan arahan dari Pak Wid dibuka kesempatan, makanya saya sangat bersyukur dan tentunya tidak akan pernah saya lupakan jasa dari para guru Bapak Ibu ya. Karena dengan kesempatan yang diberikan kita memiliki banyak peluang untuk bisa berusaha. Nah ketika di kampus saya waktu itu masih semester 3. Nah semester 3 itu kan belum magang ya Bapak Ibu, masih jauh lah, biasanya tuh kita nyantai, masih biasanya kalau yang sekolah dari jam 7 ke jam 2 sore, kalau kuliah itu kan ada bolong-bolongnya ya, ada jeda-jeda untuk istirahatnya. Jadi teman-teman banyak yang melakukan hobi, fotografi lah, IO lah dan macam-macam, dan mereka masih sering nongkrong gitu ya, kadang-kadang nongkrong di kampus, kadang-kadang ke mall bareng-bareng, pokoknya bersosialisasi itu sangat enak banget gitu ya di masa kita itu sudah jadi mahasiswa, karena kok kayaknya udah dewasa gitu ya. Nah ketika itu saya berpikir, wah ini kalau saya baru mulai bekerja atau baru mulai mencicil di dunia kerja yang sesungguhnya itu ketika magang semester 6 atau ketika sudah lulus, telat gitu ya Bapak Ibu. Karena waktu itu saya berpikir kapan mau nabung ya, mau beli mobil, mau beli rumah, wah kayaknya sih itu perjalanannya masih jauh. Jadi saya berpikir kayaknya relasi di dunia kerja itu bisa kita cicil bahkan ketika kita di bangku kuliah.
Di semester 3 saya bekerja di Jakarta Consulting Group, waktu itu dikenalkan atau dibukakan jalan oleh Pak Wid juga untuk bisa belajar dari seorang master komunikasi dan juga konsultasi Bapak Abe Susanto almarhum. Dan benar-benar saya merasakan dunia kerja itu seperti apa Bapak Ibu. Bukan sebagai anak magang, karena waktu itu sebagai PR di perusahaan itu, dan saya benar-benar langsung bersentuhan dengan gimana caranya negosiasi, meeting, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya sudah magang atau dalam tanda kutip ya, karena magangnya belum dihitung, di kampus kan baru bisa secara resmi itu di semester 6. Jadi ketika saya mulai itu, saya itu dapat julukan gitu ya, di kampus itu kupu-kupu. Kuliah pulang. Pokoknya habis kuliah nggak ada nongkrong gitu ya. Wah, kalau dipikir-pikir apa terlalu ambisi nggak ya dulu? Tapi untung saya mengambil langkah itu Bapak Ibu. Karena di saat teman-teman saya masih nongkrong-nongkrong, saya sudah kerja. Dan kerjanya memang belum dapat uang banyak, karena namanya juga kita masih belum pengalaman. Tapi disitulah kita bisa mulai jam terbang kita. Jadi jam terbang itu dicicil. Ketika saya sudah mulai bekerja kan sudah mulai ada pengalaman, kenal ini, kenal itu, jejaringnya makin luas, melakukan kesalahan tapi ya nggak apa-apa, belajar lagi, itu jam terbang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ketika saya sebelum lulus di semester 6 ya Bapak Ibu, semester 6 itu magang beneran. Nah magang beneran ini sebenarnya langkah yang paling dekat ke dunia kerja karir kita sesungguhnya. Kalau orang bilang Bapak Ibu ya, usia 20-an itu kita masih mencari jati diri ya. Semua dicoba. Wah, saya nih kayaknya bakat ya jadi chef masak, atau saya bakat nih jadi bagian keuangan gitu ya, accountant atau dan lain sebagainya. Saya bakat nih jadi content creator gitu ya atau apa. Semua dicoba di usia 20-an. Dan itu penting juga Bapak Ibu untuk mengetahui kemampuan kita di mana. Tapi ketika kita sudah memasuki usia 30-an, kita harus sudah menetapkan hati satu bidang yang kita tekuni. Nggak bisa lagi semuanya. Kenapa? Karena kita harus tajam. Saya jadi ingat dulu waktu saya SMP, SD gitu ya, saya itu banyak ikut olahraga Bapak Ibu. Mulai dari renang, badminton, basket, tenis meja, semua olahraga. Kebetulan orang tua saya juga suka olahraga. Wah, saya hampir tomboy gitu ya, karena waktu masih umur 6 tahun masuk PBSI, bulu tangkis gitu. Terus SMP gede dikit renang basket gitu. Terus mama saya bilang, wah nggak bisa nih kalau terlalu banyak olahraga nanti tomboy anak perempuan. Kasih ikutan ini deh, beauty pageant gitu ya, fashion show. Jadi saya juga sempat jadi model di majalah Gadis. Majalah Gadis itu dulu impian semua remaja ya, untuk masuk Gadis Sampul. Terus setelah itu ikut Miss Tourism Queen International di China, dan kemudian di 2008 ikutan World Miss University di Korea. Nah, jadi ketika saya itu mendalami banyak bidang, contohnya olahraga, satu titik Bapak Ibu, kita nggak bisa jago di semua bidang. Saya bilang, saya ikutan lomba renang sih bisa ya juara 2, juara 3 lah gitu ya. Saya bulu tangkis ya saya masuklah gitu ya juara, tapi ya juara 3 gitu ya, juara 2. Karena semuanya tidak ada yang tajam Bapak Ibu. Jadi memang harus ketika udah umur 30-an itu sudah menetapkan hati bidang apa yang mau kita tekuni. Nah ketika kita masuk di usia 40-an Bapak Ibu, lebih less resiko, karena biasanya di usia ini kan sudah berkeluarga gitu ya. Jadi kita harus mengambil peluang-peluang usaha itu yang resikonya sudah tidak terlalu besar lagi Bapak Ibu. Artinya apa? Semuanya sudah matang diperhitungkan. Kalau mau berbisnis atau berusaha, uangnya juga sudah dipikirkan. Jadi tidak lagi modal nekat gitu ya. Jadi sudah harus ada perhitungan, karena kita tidak hanya kita lagi, kita dengan keluarga gitu. Nah disitulah saya belajar ketika umur 30-an, saat ini saya berusia 33 tahun Bapak Ibu, dan saya sudah menetapkan hati bidang mana yang mau saya tekuni. Nah, saya kuliah itu mengambil ilmu komunikasi, penjurusan public relation. Tapi sebenarnya jalan karir saya itu sedikit melenceng ya, nggak jauh-jauh, tapi saya masuk ke jurnalistik. Saya memulai karir di Kompas TV itu di tahun 2011 ketika sudah lulus kuliah. Dan kemudian dijalankan selama 10 tahun, dan saya 3 tahun belakangan ini baru menggawangi corporate communication di holding perusahaan Kompas Gramedia. Nah yang saya mau sharingkan, ketika saya lulus kuliah di tahun 2011 itu Bapak Ibu, saya ini agak
ambisius soal nilai gitu ya. Karena saya berpikir gini, organisasi soft skill itu penting. Tapi Bapak Ibu ketika kita melamar pekerjaan, saringan pertamanya itu adalah CV atau yang tertulis di atas kertas. Artinya ketika kita pintar berkomunikasi, kita pintar bersosialisasi, kita berorganisasi, pintar debat, jago pidato dan sebagainya, itu baru akan terlihat ketika kita wawancara kan. Sementara untuk saringan awal itu kertas dulu, berapa IP-nya kan gitu. Jadi saya ketika lulus itu kemudian melamar ke beberapa tempat dan ketika melamar itu Bapak Ibu memang yang diurutkan oleh si calon interviewer adalah CV-nya dulu. Nah itu juga ternyata yang saya lakukan di posisi saya sekarang ketika mencari karyawan. Jadi nilai itu penting juga tapi tentu tidak perlu sampai harus top banget gitu ya. Yang penting bagus. Kemudian baru kemampuan soft skill-nya, kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah, bekerja sama, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya benar-benar berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik, dan puji Tuhan alhamdulillah lulus dengan IPK 393 waktu itu, dan itu memudahkan saya untuk mencari kerja Bapak Ibu. Dan apalagi ketika lulusnya di 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun itu saingannya nggak sebanyak lulus waktu masa 4 tahun, meskipun saat ini sudah tidak jadi patokan. Nah Bapak Ibu ketika era saya dulu lulus kuliah, itu benar-benar fokus gitu ya ketika sudah lulus mencari pekerjaan dan ketika sudah mendapatkan pekerjaan itu kita benar-benar bersaing gitu ya, bersaingnya gini, karena saya di dunia media, jadi memang background atau latar belakang pendidikan itu bisa beragam Bapak Ibu. Jadi tidak selalu orang yang bekerja di dunia media itu backgroundnya komunikasi. Ada senior saya contohnya Mbak Rosiana Silalahi, dia itu pendidikannya sastra Jepang. Kemudian senior saya lagi Mas Aiman Wicaksono, itu pendidikannya teknik. Kemudian senior saya lagi, dulu ada ya Mbak Tina Talisa, dokter gigi gitu ya. Jadi background itu bisa macam-macam, tapi kemampuan untuk berkomunikasi itu bisa dikuasai dan juga bisa lintas bidang ya. Jadi bidang studinya apa, bekerjanya apa gitu. Nah, apalagi di era sekarang Bapak Ibu. Era sekarang seperti yang ditopikkan oleh panitia di era digitalisasi dan reformasi sosial dan juga society 5.0, ini kita saingannya nggak cuma sama manusia. Jadi baru-baru saja tadi saya sharing dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bahwa di kantor kami sendiri, ChatGPT dan AI itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Ketika dulu seorang humas harus membaca puluhan artikel untuk menyimpulkan apakah sentimen berita ini negatif atau positif, sekarang segampang memasukkan link artikelnya ke ChatGPT dan ChatGPT yang melakukannya untuk kita. Kompas.id sudah mentranslatekan artikel-artikelnya dalam bahasa Inggris menggunakan ChatGPT. Kemudian Gramedia Bookstore mempublish buku-buku dengan cetakan-cetakan cover yang tidak lagi menggunakan teman-teman desain grafis, tapi sudah menggunakan AI. Dan itu sangat cepat, hitungan menit Bapak Ibu ya. Tolong buatkan cover buku Laut Bercerita misalnya gitu ya. Nah, muncul beberapa pilihan. Jadi zaman sekarang ini kita sudah bersaing dengan teknologi. Nah, apa yang bisa kita perlengkapi supaya tidak hanya kemampuan studi atau juga akademik saja, dan juga soft skill saja yang menjadi modal untuk kita bisa bersaing di dunia kerja, tapi juga sekarang ini ada yang namanya, kalau dulu ya kita kenal IQ, EQ, SQ gitu ya, kecerdasan logika gitu ya atau juga pikiran, kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, tapi juga sekarang ada namanya DQ, kecerdasan digital. Bagaimana kita tidak hanya menguasai digitalisasi, tapi kita juga cerdas, memilah-memilih. Jadi kecerdasan digital itu termasuk bagaimana ketika menerima informasi tidak langsung diterima, tapi disaring dulu baru sharing. Mana yang hoax, mana yang link phishing gitu ya, mana yang benar-benar informasi. Jadi kecerdasan digital ini sekarang sudah mutlak harus dimiliki oleh teman-teman generasi milenial. Dan adik saya, jadi saya punya adik satu, 12 tahun selisih usianya dari saya, baru juga diwisuda. Dan ketika diwisuda,
Dia sudah tidak lagi membuatkan, kalau dulu ya, saya itu membuat CV itu ya masih berlembar-lembar gitu ya. Dia menggunakan teknologi, kemudian memasukkan portfolionya, semuanya secara cloud, dan ketika diminta CV hanya menunjukkan barcode Bapak Ibu. Saya bilang, wah ini saya yang ketinggalan zaman atau zaman udah berubah ya. Jadi sebegitunya lah cepatnya dan sebegitu juga persaingan terjadi di dunia reformasi digital ini. Nah, Bapak Ibu semua, kalau saya bisa sharing juga, di kehidupan saat ini globalisasi juga sudah terjadi. Tidak ada lagi sekat-sekat antara kita ini SDM dari Indonesia, ada SDM dari Malaysia, dari Singapura dan lain sebagainya. Teknologi internet itu juga membuat jarak-jarak itu seakan tidak ada lagi. Jadi ada yang kerjanya itu dari Bali, dia terdaftar kantornya itu di Singapura. Ada yang orang Kanada, tapi dia kemudian bekerja untuk negara lain, Indonesia, Singapura, dan sebagainya. Jadi sudah tidak ada lagi sekat-sekat antar negara untuk bidang-bidang pekerjaan. Artinya Bapak Ibu, penguasaan akan teknologi saja juga tidak cukup, tapi juga kita harus menambah kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa ini memang tidak mutlak ya, karena di zaman sekarang semuanya bisa gampang ditranslate kan ya. Nih teman-teman semuanya pasti juga sudah tahu, Google Translate itu mudah sekali. Sekarang tidak hanya pakai tulisan, pakai suara juga bisa, dan bahkan bisa langsung kalimatnya sudah semakin seperti bertutur gitu ya. Tapi bagaimanapun juga era globalisasi ini membuat kita harus memperluas jaringan. Jadi selain soft skill di bidang penguasaan teknologi, kecerdasan digitalisasi, juga kemampuan bahasa perlu kita tingkatkan. Siapa tahu bekerja dari Indonesia, tapi untuk juga perusahaan-perusahaan asing di luar sana. Semuanya tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu. Dan yang pasti di era saat ini juga kita harus bisa membuka relasi seluas-luasnya, tidak hanya di bidang kita. Ini manfaat yang saya rasakan sangat luar biasa, karena ketika kita bernegosiasi, ketika kita ingin mencapai tujuan atau misalnya proposal gitu ya Bapak Ibu ya, kita ingin memaparkan proposal. Sesuatu faktor yang bisa bikin keberhasilan kita itu besar adalah relasi yang baik. Nah, saya sempat sih waktu itu mengkritik juga adik saya yang kuliahnya di era pandemi ya. Mau nggak mau kelasnya online semua gitu ya. Dia ke kampus tuh cuman kayaknya hitungan jari itu ya Bapak Ibu. Dari dia daftar kok kayaknya udah online kelas aja. Tiba-tiba wisuda gitu. Terus saya bilang, terus kamu kapan bersosialisasinya? Gitu. Terus dia bilang, iya ada sih, cuman canggung ya katanya. Kok kayaknya lebih enakan Zoom meeting tanpa buka kamera. Kok kayaknya ketemu online tuh lebih percaya diri dibandingkan harus ketemu tatap muka. Nah inilah yang mungkin menjadi tantangan kita, karena generasi kita ada di era pandemi, belajar sosialisasi dan lain sebagainya, sehingga itu yang mesti dipulihkan. Karena kalau bicara soal high tech harus juga disertai dengan high touch atau human touch. Jadi kita juga harus mengimbangi Bapak Ibu kecanggihan teknologi saat ini dengan sentuhan manusianya. Karena tetap berbeda Bapak Ibu ketika kita bisa saling bertatap mata, kemudian melihat ekspresi, gestur, gerak tubuh dan lain sebagainya, nada bicara yang langsung dikeluarkan tidak hanya lewat emoticon di pesan WhatsApp ya. Jadi ini akan berbeda. Relasi antar personal itu juga akan lebih kuat ketika ada tatap muka langsung. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang akan diwisuda hari ini juga bisa mendapatkan kembali ilmu untuk menjalin relasi tersebut di era endemi ini. Dan tentu di akhir dari sharing saya juga ingin mengencourage semuanya teman-teman di sini untuk bisa berani mencoba. Jangan takut untuk mencoba sesuatu bahkan yang di luar bidangmu, tapi setelah mencoba pastikan Anda lakukan yang terbaik. Karena di saat ini atau di era saat ini, usaha terbaik itu tidak akan membuahkan hasil yang sia-sia. Kerja keras pasti akan berbalik dengan hasil kerja keras juga, dan buang-buang waktu atau kemalasan juga akan dituai di masa depan. Jadi silahkan teman-teman semua mulai menentukan bidang apa yang akan ditempuh,
Karena sekarang masih baru lulus, usia masih 20-an, coba sebanyak-banyak kesempatan dan lihat potensimu di mana kamu enjoy melakukan pekerjaan itu. Dan jangan cuma enjoy, pekerjaan itu juga harus bisa menafkahi kehidupanmu. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, mana yang dipilih? Pekerjaan yang kita sukai atau pekerjaan yang bisa menafkahi kita? Saya bilang gini, bagaimanapun Bapak Ibu, ketika kesempatannya baru ada di pekerjaan yang menafkahi kita, lakukan, berusaha menyukai pekerjaan itu. Tapi ketika kita sudah memiliki pegangan finansial di pekerjaan itu, jangan lupakan mimpi kita. Lakukan mimpi kita di sela-sela waktu yang bisa kita lakukan. Pasti ada kok, 24 jam sehari, 8 jam tidur kalau cukup, tapi pasti ada waktu yang kita bisa sparekan untuk mencicil mimpi kita. Ketika kita sudah yakin secara keuangan bertanggung jawab, Bapak Ibu, lakukan mimpi kita atau pekerjaan yang kita cintai. Jadi harus realistis, tapi di satu sisi juga jangan lupakan mimpi kita. Selamat yang akan diwisuda pada hari ini, teman-teman semua, dan semoga apa yang saya sharingkan bisa membawa inspirasi dan juga semangat untuk teman-teman semua berkarir dan menjadi orang-orang yang sukses. Dan tentu tidak lupa hormat dan juga hargailah orang tua dan juga semua pihak yang sudah membesarkanmu, karena kesuksesan kita juga adalah hasil doa dari orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat dan juga sukses untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan. Silakan kembali ke tempat.